Bab 2917, Pria yang Mengerikan. Chamo Gao sangat marah. Di matanya, Zeko Gao hanyalah seekor semut yang berada di bawah perlindungannya, sehingga dirinya bisa membunuhnya kapan saja selama dia mau. Namun kini, orang yang dianggap sebagai semut justru menghinanya di depan umum. Zeko Gao, kamu akan menyesalinya. Chamo Gao menggertakkan giginya. Memang benar dia takut pada master dari dunia atas seni bela diri, tetapi tentu saja dia tidak bersedia berlutut di hadapan Zeko Gao. Zeko Gao sekarang memiliki pendukung yang lebih kuat, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan amarah Chamo Gao. Zeko Gao melanjutkan dengan bangga, Chamo Gao, harus berapa kali kuingatkan. Kamu hanyalah anjing pesuruh di kota Busan, jadi harap ingat identitasmu. Saat bertemu denganku, panggil aku dengan gelar Tuan. Namaku bukan sesuatu yang bisa dipanggil oleh anjing sepertimu. Kalau bukan karena kamu anjing suruhan ayahku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Cepat berlutut. Selama ini, Zeko Gao sering ditindas oleh Chamo Gao. Setiap kali dia mengeluh tentang Chamo Gao, dia akan diancam oleh Chamo Gao. Hal ini membuat kemarahannya terhadap Chamo Gao memuncak. Zeko Gao telah menunggu hari ini sejak lama. Ketika hari ini akhirnya tiba, dia tentu saja memutuskan untuk memberi Chamo Gao pelajaran dan membuatnya melihat jati dirinya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Zeko Gao juga ingin memberikan peringatan kepada semua master yang hadir agar bersikap sopan padanya kelak. Jika bukan karena Chamo Gao sangat kuat dan bermanfaat baginya, Zeko Gao pasti sudah memilih untuk membunuh Chamo Gao sejak lama. Namun, menghadapi semut di matanya, Chamo Gao tetap keras kepala memilih untuk mengabaikannya. Diam-diam berkata dalam hatinya, brengsek, kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Sekarang kamu mencari pendukung dan ingin menghinaku. Sepertinya aku terlalu lunak dan setia. Seharusnya aku menyingkirkanmu lebih awal. Ketika kesempatan itu datang kelak, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Tentu saja, Chamo Gao hanya berani memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, karena pria menakutkan di samping Zeko Gao, dia tidak berani menyerang Zeko Gao secara langsung. Chamo Gao langsung menatap pria mengerikan di sebelah Zeko Gao. Dia membungkuk kepada pria itu dengan tatapan kagum yang tulus, lalu membungkuk dan berkata, aku Chamo Gao, memberi salam kepada Tuan. Aku tidak tahu Tuan akan datang, mohon maaf karena aku tidak menyambut Tuan secara langsung. Mengenai nama Tuan, Chamo Gao tidak melanjutkan kata-katanya karena dia melihat amarah yang kuat di mata lelaki mengerikan itu saat menatapnya. Chamo Gao terdiam. Entah obat apa yang diberikan Zeko Gao kepada orang ini hingga membuatnya begitu peduli pada Zeko Gao. Chamo Gao dipenuhi penyesalan, brengsek, kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan memimpin orang-orang untuk mengepung kota Bahur. Aku akan tetap tinggal di kota Busan dan menyambut Tuan ini secara langsung, agar meninggalkan kesan yang baik. Sekarang, Tuan ini memperlakukanku seperti anjing Zeko Gao. Namun, aura yang dilepaskan oleh pria mengerikan di depannya terlalu kuat. Bahkan Chamo Gao pun kewalahan oleh tekanan itu dan tidak bisa mengangkat kepalanya, hanya bisa berdiri di sana dengan tubuh gemetar. Pada saat ini, pria yang menakutkan itu berbicara, berlututlah. Suara pria itu tidak keras dan tenang. Tetapi ketika semua orang yang hadir mendengarnya, kepala mereka sakit seolah-olah meledak. Semua orang yang hadir menjadi pucat. Hanya Chamo Gao dan Zeko Gao yang mengetahui identitas pria menakutkan di depan mereka. Semua orang kebingungan. Dari mana orang ini berasal? Dia sangat menakutkan. Hanya satu kata sederhana saja sudah membuat mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Bahkan kaki mereka tak bisa bergerak. Ini pertama kalinya semua orang melihat momentum seperti itu. Bab 2918, harap membantu. Loh, tepat ketika semua orang tengah menebak-nebak identitas lelaki mengerikan di samping Zeko Gao, mereka melihat Chamo Gao berlutut dengan berat di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali tercengang. Mereka sangat jelas akan temperamen dan kekuatan Chamo Gao. Dulu dia yang mendorong Jerry yang terluka parah dari atas tebing. Yang terpenting,
Chamo Gao biasanya arogan dan mendominasi di dunia atas seni bela diri, bahkan tidak menganggap serius Zeko Gao. Bagi banyak orang Chamo Gao sudah merupakan sosok paling menonjol di dunia atas seni bela diri. Bagaimanapun juga master terkuat dari dunia atas seni bela diri, Tuan Jiang, tidak pernah muncul, tidak ada satu orang pun yang tahu kekuatannya. Banyak orang percaya bahwa Tuan Jiang takut pada Chamo Gao, sehingga dia tidak pernah menunjukkan diri. Mereka menduga bahwa dunia atas seni bela diri cepat atau lambat akan menjadi milik Chamo Gao. Namun tak seorang pun menyangka seseorang yang begitu mengerikan benar-benar akan berlutut di tanah di hadapan pria lain. Zeko Gao sangat puas ketika melihat pemandangan ini. Meskipun Chamo Gao adalah anak buahnya sendiri, kesombongan dan sikap Chamo Gao terhadapnya sejak dulu telah memupuk kebencian di dalam hatinya. Kini, sosok master sejati di balik kantor kediaman wali kota Busan, sosok kuat dari ranah atas dunia atas seni bela diri, telah muncul. Zeko Gao tentu saja tidak akan takut lagi pada siapapun dari ranah tengah. Bahkan jika Tuan Jiang datang, Zeko Gao tidak akan takut. Apalagi hanya seorang Chamo Gao. Zeko Gao melampiaskan semua hinaan yang pernah dialami di masa lalu. Chamo Gao marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, karena dia tahu betul betapa menakutkannya pria di samping Zeko Gao. Kekuatan pria itulah yang selalu diidam-idamkan Chamo Gao. Pada saat ini, Chamo Gao terpaksa berlutut meskipun dia enggan. Di satu sisi, dia takut pada pria mengerikan di depannya, di sisi lain, pria mengerikan itu memberikan tekanan kuat padanya, yang membuatnya mustahil untuk berdiri. Chamo Gao berlutut dengan kedua lututnya di tanah. Tekanan kuat itu masih menekannya, membuatnya membungkuk. Akhirnya, bahkan kepalanya pun menempel di tanah. Lutut dan dahi Chamo Gao berlumuran darah. Chamo Gao tahu bahwa Zeko Gao yang meminta pria menakutkan itu untuk bertindak, memberinya peringatan sekaligus menjadikannya contoh untuk orang lain yang hadir. Chamo Gao pun menahan amarah dan rasa sakitnya saat itu tanpa berkata apa-apa. Baru kemudian Zeko Gao tampak puas dan berkata sambil tersenyum, "Chamo Gao, ini peringatan untukmu. Kamu harus belajar menjadi anjing yang baik kelak. Berdirilah." Wajah Chamo Gao memerah dan pucat. Dia menahan amarahnya, berdiri dan menatap Zeko Gao beberapa kali lagi. Zeko Gao menggigil sekujur tubuhnya. Jelas Chamo Gao telah meninggalkan memori buruk di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Namun, Zeko Gao juga tahu bahwa dia tidak bisa bersikap terlalu kelewatan, karena dia masih membutuhkan Chamo Gao. Selain itu, Chamo Gao juga merupakan orang terkuat di kantor kediaman wali kota Busan, selain pria di sampingnya, yang secara efektif dapat menghalangi sekte lain. Chamo Gao baru saja diberi pelajaran, jadi Zeko Gao tidak melanjutkan penghinaan kepada Chamo Gao. Setelah itu, Zeko Gao menatap ke arah kantor kediaman wali kota Bahur di depannya, mendengus dingin dan berkata, "Hanya kota Bahur berani-beraninya menyamai posisi aku, di dunia atas seni bela menghancurkan diri. Hari ini, aku akan membuat kota Bahur menghilang dari dunia atas seni bela." Zeko Gao segera berbalik dan berkata dengan hormat kepada pria mengerikan di sampingnya, "Tuan Eagle White, sekelompok sampah ini tidak bisa menghancurkan formasi kota Bahur, harap membantu." Bersambung.